Kita masih dapat melanjutkan kajian tentang agama kita, yaitu agama Islam, yang alhamdulillah pada malam ini adalah termasuk pertemuan kita yang ketiga. Mari kita sama-sama bertekad dan berniat untuk selalu melanjutkan kajian kita ini dengan istiqamahnya kita mengikuti kajian ini. Insya Allah semakin mantap iman kita, semakin sempurna amal saleh kita, dan yang kita tuju adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberkahi pertemuan kita ini, amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian daripada itu, pada pertemuan yang ketiga ini, pada malam ini mungkin kita menerima pengajian, menerima tausiah, cara penyampainya berbeda daripada yang biasa, tapi intinya adalah sama. Mudah-mudahan pertemuan kita sangat berkesan pada malam ini, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Untuk itu, supaya berkahnya acara kita, mari kita awali dengan pembacaan Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh adik kita Abdul Rauf. Pada Abdul Rauf, waktu kita persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulam mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinnallaha yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quranul Karim kita dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melanjutkan menimba ilmu pengetahuan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Magi judul kok. Kita masuk pada acara inti kita, yaitu pengajian tentang agama kita, agama Islam. Mari sama-sama kita bukakan hati kita
dan kita konsentrasikan pikiran kita. Buat sementara kita hindarkan dulu segala hal-hal yang menyangkut dengan urusan keduniaan kita. Kepada Abdul Rahman, waktu dan tempat kita persilakan. Akak lo. Memuka silakanlah. Kau sembuh akak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah olehmu ya Muhammad, Tuhan itu adalah Allah Maha Esa. Allah itu tempat mengadu dan tempat meminta. Allah itu tidak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak satupun yang menyerupainya. Maha benar Allah yang maha besar. Alhamdulillah, bismillah, pada malam hari ini senantiasa sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya baik yang sudah kita rancang, yang sudah kita rencanakan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah bisa berjalan, dan alhamdulillah juga malam hari ini sudah pertemuan kita yang ketiga. Kita doa kepada Allah, kita berharap kegiatan kita ini tetap berlanjut terus-menerus sekali seminggu tanpa terputus. Walaupun kita tidak bisa hadir pada tempat, tapi dengan canggihnya media komunikasi hari ini, alhamdulillah kita juga dipertemukan oleh Allah melalui media ini. Alhamdulillah malam hari ini pun kita berjauhan secara fisik. Kalau di rumah lagi ada Mak Uniang, ada Uni, dan yang lain-lain. Ada Nopel di Bengkulu ya Pak ya. Kemudian si Yang ni. Atakek tak lo jauh lah, tak lah di rumahnya. Terima kasih. Di komplek Megi. Arif, Padang. Arif Padang. Padang tak ada. Padang lagi. Ya, ya alhamdulillah. Sekali lagi kita dapat mengisi acara malam hari ini. Terlebih dahulu, mohon izin dan minta maaf, mungkin malam hari ini belum bisa memberi materi yang agak lebih sistematis, yang lebih spesifik. Perkiraan Menggi malam hari ini akan tetap diisi oleh Mangga, melanjutkan materi 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin. Tapi beliau rupanya berhalangan, mungkin beliau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengisi waktu ini
mencoba mengambil topik pengajian kita malam hari ini dengan dasar surat Al-Ikhlas yang kita baca tadi. Kita beri judul Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Sebagaimana kita pahami yang sudah kita pelajari bersama-sama, dari 4 pokok ajaran agama, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang paling mendasar sekali adalah persoalan akidah. Nah, persoalan akidah adalah persoalan yang sangat mendasar sekali dalam kita beragama. Itu akidah itu harus kita pahami secara benar. Akidah itu harus kita pelajari sungguh-sungguh supaya akidah kita tidak salah, supaya akidah kita tidak sesat. Ketika kita beragama, kalau tidak didasarkan kepada akidah yang benar, pemahaman tentang persoalan akidah, keyakinan yang benar tentang persoalan akidah, keberagamaan kita itu dipertanyakan kebenarannya. Mungkin kita salat, iya kita salat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, kita bersedekah, dan yang lain-lain. Tapi ketika semua yang kita lakukan itu tidak didasarkan kepada akidah yang benar, maka semuanya itu juga akan ikut rusak, ikut terganggu. Nah, maka justru itu tidak ada pilihan lain bagi kita, maka kita harus betul-betul menyempurnakan akidah kita itu. Nah, kita mulai menyempurnakan akidah itu. Yang pertama, memang harus kita mulai dari pengetahuan dan pemahaman tentang persoalan akidah itu. Nah, dari pengetahuan dan pemahaman yang benar itu, nanti baru kita mencoba memasukkan ke dalam hati kita, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan, sebuah penuh. Jadi akidah itu tidak bisa tanpa ilmu. Tidak tanpa ilmu. Kemudian dari itu, tentang persoalan akidah itu, yang paling mendasar lagi dari persoalan akidah itu adalah menyangkut tentang Tuhan. Jadi kajian tentang akidah itu lebih difokuskan kepada kajian iman yang 6, nanti arahnya ke situ. Tapi dari rukun iman yang 6 itu, yang paling utama, yang paling besar, yang harus kita pelajari lebih dulu adalah tentang iman kepada Allah. Nah, baru nanti iman kepada rukun iman yang lain, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, harus kita bersihkan dulu, kita sempurnakan dulu bagaimana pemahaman kita tentang iman kepada Allah. Tentu itu tidak mudah, tidak bisa selesai dalam satu kali wirid umpamanya, dalam satu kali pertemuan umpamanya, tidak bisa selesai. Banyak hal, banyak persoalan yang harus kita kaji ketika kita bahas soal kepada Allah itu.
Nah, maka malam hari ini kita coba sedikit saja, nanti kita akan mendalaminya dengan guru kita, dengan Ma'angah. Nah, kita surat Al-Ikhlas saja, kita ambil, nanti kita coba berikan penjelasan yang ya apa yang bisa kita ketahui yang agak sederhana, tapi untuk mendalaminya nanti kita akan lanjutkan dengan guru kita. Pertama yang harus kita paham tentang kemahaesaan Allah itu sesuai surat Al-Ikhlas ayat pertama itu, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Esa, Allah itu satu. Apa arti ahad? Esa di situ artinya apa? Secara harfiah, terjemahnya tentu kita udah paham artinya satu. Tapi bagaimana satunya Allah itu? Apakah satunya Allah itu sama dengan satunya? Kita ini juga sebagai makhluk Allah, saya ini juga satu umpamanya. Maunya satu. Apakah sama satu Menggi, satu maunya, satu yang lain dengan satu Allah? Dalam pemahaman kita harus berbeda. Nah, para membagi ahad itu, Esa Allah itu kepada tiga. Jadi 3 dimensi kemahaesaan Allah itu yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Esa fi zatihi. Yang kedua, Esa fi sifatihi. Yang ketiga, Esa fi af'alihi. Nah, apa artinya? Jadi, kemahaesaan Allah itu mencakup yang tadi. Pertama, Allah itu Esa pada zatnya. Yang kedua, Allah itu Esa pada sifatnya. Yang ketiga, Allah itu Esa dalam segala perbuatannya. Memahami kemahaesaan Allah pada zatnya, pada sifatnya, padanya itu tidak sama. Berbeda. Nah, maka secara sederhana bisa kita sampaikan, Esa Allah pada zatnya, Allahu ahad fi zatihi, la qasmalahu. Jadi Allah itu Esa pada zatnya, la qasmalahu. Artinya apa? Kemahaesaan zat Allah itu tidak dari bahagian. Kalau kita contohkan, umpamanya, kita ini sebagai manusia, kita ini juga Esa satu umpamanya. Tapi kita ini terdiri dari bagian-bagian. Jadi ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, dan sebagainya. Lalu Allah Esa zatnya itu, Allah tidak boleh kita bayangkan, Allah juga punya kepala, punya telinga, punya hidung, punya mulut, tangan, punya kaki, punya badan, seperti kita makhluknya. Tidak boleh kita pahami Allah Esa pada zatnya seperti itu. Dan tidak boleh kita membayangkan kemahaesaan zat Allah itu seperti zat-zat makhluknya. Nah, itu yang pertama. Nanti itu bisa kita dalami ketika kita melanjutkan dengan kajian sifat-sifat Allah. Kajian tentang sifat 20. Kajian tentang akidah 50. Nah, nanti ketemu di situ itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, apa artinya Allah Esa pada zatnya? Artinya zat Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Tidak tersusun dari bagian-bagian tertentu mana yang ada pada makhluknya. Lalu yang kedua,
Allah itu esa pada sifat-sifatnya. Apa artinya Allah esa pada sifatnya itu? Apakah sifat Allah itu satu? Tidak. Sifat Allah itu banyak sekali. Kalau kita baca ayat tentang Al-Asma'ul Husna, itu ada 89 sifat Allah itu. Ada 99 sifat Allah itu. Jadi sifat Allah itu tidak satu. Lalu kalau kita bawa kepada kajian tentang sifat tentang akidah 50 umpamanya, sifat-sifat Allah yang wajib kita pahami, kita ketahui itu ada 20. Maka ada istilahnya sifat 20. Lalu bagaimana kita Allah itu esa pada sifat-sifatnya? Jadi Allah itu esa pada sifatnya la nazra lahu. Jadi memahami keesaan sifat-sifat Allah itu, bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada tandingannya. Sifat-sifat Allah baik yang 99 itu, begitu juga sifat Allah yang 20 itu tidak ada tandingannya. Nah, contohnya seperti apa? Umpamanya Allah itu Allah itu maha mendengar. Apakah hanya Allah saja yang mendengar? Tidak. Kita juga bisa mendengar. Allah yang lain juga bisa mendengar. Tetapi Allah mendengar tidak sama dengan kita mendengar. Allah tidak sama dengan kita melihat. Kita mendengar itu terbatas, yang bisa kita dengar itu adalah suara. Suara yang berbunyi. Tetapi Allah tidak hanya sebatas itu. Suara hati kita saja, Allah itu sudah mendengarnya. Nah, seperti itulah kita harus memahami seluruh sifat-sifat Allah itu, artinya tidak satupun yang bisa menyamai, yang bisa menandingi, yang bisa memandingi sifat Allah itu. Nah, nanti dalam ketika kita membahas tentang sifat Allah yang 20, nah nanti kita berbicara di situ. Apa artinya wujud, artinya qidam, apa artinya baqa, apa artinya mukhalifatuhu lil hawadisi, apa artinya wahdaniyat, dan seterusnya. Dan nanti kita bicara di situ. Nah, tapi sekarang secara umum kita katakan, apa artinya Allah Maha Esa pada sifat? Artinya adalah bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tidak satupun yang lain sifat-sifat Allah itu. Lalu yang ketiga, Allah itu Maha Esa pada af'al, pada perbuatannya. Banyak sekali perbuatan Allah. Kita ini ada, itu karena perbuatan Allah. Dunia ini ada, itu karena perbuatan Allah. Langit ada karena perbuatan Allah. Bumi ada karena perbuatan Allah dengan segala isinya. Nah, itu adalah semuanya af'al Allah. Af'al Allah. Yang berwujud menjadi makhluk Allah. Apa artinya esa pada af'alnya, pada perbuatannya? Artinya adalah la syarika lahu. La syarika lahu. Apa artinya? Tidak ada yang menyekutuinya. Tidak ada yang membantunya. Jadi ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi,
ketika Allah menciptakan isi langit dan isi bumi, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, itu tidak satu pun, tak seorang pun yang membantu Allah. Allah tidak butuh bantuan. Lalu ada pertanyaan, ketika ada orang mati itu karena Allah. Apakah malaikat itu bukan pembantu Allah? Jawabnya tidak. Allah tidak butuh bantuan. Ketika hari hujan, hari panas, lalu yang kita pahami, salah satu yang mengatur tentang hujan, panas, rezeki manusia itu diatur oleh malaikat. Malaikat Mikail ya. Nah, apakah malaikat itu Tuhan? Tidak. Malaikat itu adalah ibadullah. Jadi malaikat itu juga adalah hamba Allah. Jadi malaikat itu bukan pembantu Tuhan. Apa yang harus kita pahami di sini? Yang harus kita pahami adalah bahwa Allah Maha Esa pada perbuatannya, artinya adalah tidak seorang pun, tidak satu pun yang membantu Allah dalam menciptakan, dalam mengatur, mengendalikan alam semesta ini. Nah, itu artinya Allah Maha Esa. Jadi Allah Maha Esa itu terbagi pada 3. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, dan Esa pada perbuatannya. Lalu kita lanjut kepada ayat yang kedua. Allahu Samad. Allah itu tempat meminta, tempat mengadu, menyampaikan hajat kebutuhan siapapun. Apa artinya? Bahwa Allah itu maha segala-galanya. Kita tidak boleh meminta kepada siapapun selain Allah. Berulang-ulang kita baca 17 kali dalam satu hari, satu malam. Kita salat, kita baca surat Al-Fatihah. Nah, salah satu ayat surat Al-Fatihah itu kita baca, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada kamu ya Allah kami minta tolong. Jadi kita tidak boleh isti'anah, meminta tolong kepada selain Allah. Kenapa kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah? Alasannya adalah yang pertama, karena selain dari Allah itu tidak satu pun yang bisa menolong kita. Tidak satu pun yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita itu hanya Allah. Apapun kesulitan kita, apapun persoalan kita, apapun kebutuhan kita, hanya Allah yang bisa memenuhinya. Ketika kita meminta kepada yang lain, ketika itu kita sudah tidak bertauhid lagi namanya. Jadi jangan sekali-kali kita ada persoalan, minta kepada dukun, minta orang pintar, minta. Tidak boleh. Kadukan persoalan kita itu kepada Allah. Sebab Allah lah yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu. Nah, itu secara sederhana artinya Allah. Lalu bagaimana kalau kepada Allah kita minta, kepada selain Allah kita juga minta begitu? Boleh enggak seperti itu? Sebenarnya enggak boleh. Sebab dalam ayat Iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah itu redaksi ayatnya Iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan, apa bagi terjemahkannya? Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi ada kata-kata hanya di situ. Jadi kalau ada kata-kata hanya, itu tidak boleh kepada yang lain. Ketika kita minta tolong juga kepada yang lain, rusaklah akidah kita ketika itu. Kemudian ayat yang ketiga berbunyi lam yalid wa lam yulad. Yalid artinya Allah itu tidak beranak. Allah tidak punya keturunan. Orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah dulu ketika awal-awal
Nabi mulai menjalankan dakwah beliau, risalah beliau, orang kafir Quraisy menuduh bahwa malaikat itulah adalah anak perempuannya Allah. Para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Nah, begitu mereka meyakininya. Lalu orang Nasrani mengatakan bahwa Isa alaihi itu adalah putra Allah. Nah, itu dibantah oleh ayat ini. Jadi Allah itu tidak punya keturunan, tidak punya anak. Ketika terbesit di dalam pemikiran kita, terbesit di dalam keyakinan kita bahwa Allah itu punya anak, ketika itu akidah kita sudah rusak. Lalu walam yulad, dan Allah juga diperanakan. Apa artinya lam yulad? Allah itu tidak punya bapak. Allah itu tidak punya ibu. Allah itu tidak punya orang tua seperti kita. Lalu siapa yang melahirkan Allah itu? Nah, itulah di situ nanti kita belajar salah satu sifat Allah itu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Kalau kita tidak, kita ada. Suara Minggi hilang. Bantu lewat admin misal. Menggi suaranya hilang. Tolong klik apa Menggi tulisan mic mode. Ah, udah. Menggi. Alah. Oh, udah. Alah. Baik. Maaf, ada gangguan. Kita lanjutkan. Di mana terputus hijau dari itu? Ayat terakhir ya. Walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi ayat keempat itu menyatakan dan tidak satupun yang menyamai, yang menyerupai Allah itu. Jadi secara sederhana, itulah konsep kemahaesaan Allah. Itulah konsep kemahaesaan Allah itu. Nah, nanti secara rinci, nanti kita cari di dalam, kita coba pelajari, nanti akidah 50 itu kita coba pelajari, mendalami tentang bagaimana iman kita kepada Allah itu melalui kajian sifat 20, melalui kajian akidah 50 itu. Saya kira inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kalau mungkin bagus juga kita ada berdiskusi, berdialog, lebih bermanfaat. Tanya jawab, nanti terakhir nanti ditambah oleh Mak Umiang. Saya kembalikan dulu kepada hostnya, kepada Mak Umiang. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian pengajian tentang maksud dan terjemahan daripada surat Al-Ikhlas yang sama kita dengarkan bersama-sama. Mulai dari ayat pertama, ayat kedua, dan seterusnya sudah sama-sama kita dengar. Tentu mungkin ada di antara kita yang ingin
menyampaikan pertanyaan supaya kita lebih paham, lebih mengerti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan zatnya, sifatnya dan afalnya. Mungkin ada di antara kita nak ragu, mari kita buka pertanyaan melalui audio call, kemudian kami sampaikan pertanyaan. Sebelum itu, sedikit dulu Kak, mungkin sebelum pertanyaan, alhamdulillah ini guru kita udah hadir bersama kita, Mak Ngah. Mudah-mudahan Mak Ngah, guru kita sehat walafiat, mungkin bisa menambahkan jasa tadinya Kak. Nah, tukang tibo. Assalamualaikum Mak Ngah. Nggak sambung lagi. Nah, aduh pakai kok headset. Ada enggak nyambung. Mangah ada headset. Langsung Maju enggak? dulu. Bisa. Lanjut. Ya mungkin nanti kalau lah bisa Mangga hubungan nanti beliau bisa masuk. Jadi sebelum kita mendengarkan dari Mangga Kerunas nanti tentang pengajian kita malam ini atau kelanjutannya, mari kita buka pertanyaan. Mungkin di antara kita ada yang kurang paham untuk mendalami terjemahan atau maksud surat Al-Ikhlas tadi. Mangah mohon informasi suara bisa terdengar? Mungkin bisa langsung Mangah. Kami standby menunggu. Tidak ada terdengar suara. Mungkin kontrol audio Kak Ija bisa bantu itu. Pojok kiri bawah Kak. Halo. Ya bisa. Lihat terangkan Kak. Ya. Mungkin. Nah. Ya ditambah Kak. Volumenya bisa ditambah tuh Kak Ija. Langsung saya diskusi aja. Itu dan langsung saya diskusi loh. Langsung. Ayolah. Oh dari mana? Alhamdulillah nampaknya banyak ya hadir kok. Ya, ya. Di Gunung Medan, Redra di Pekanbaru, Arif Apen di Bengkulu, apa lagi ya? Ina di Batam. Ina ini. Ina. Ya. Alhamdulillah. Kok insyaallah kedepannya bisa kok. Dan nanti di Jakarta juga bisa ikut kan, dia tahu. Ya. Mohon izin mungkin langsung saja Mangah. Yang lain mohon izin bisa di mute suaranya biar jale. Mohon maaf. Di pengajaran. Nggak ngerti Zara. Halo Mangah, langsung Mangah. Halo. Waduh Ji.
Ya, langsung. Suara Tomanga Letlet. Ezi hadir ya? Ezi di Kalimantan. Ezi dari Kalimantan ya, alhamdulillah. Ya. Banyak anggota Manga hadir kok. Ya. Langsung saja diskusi lagi. Baiklah, mungkin kalau ya kita diskusi, kalau ada yang bisa kita diskusikan. Jadi tidak harus dalam bentuk pertanyaan, mungkin juga berbagi pengalaman, berbagi informasi, ya terserah lah. Nah, nanti baru bisa ditambah oleh Mang Mian. Atau boleh juga, tidak harus dalam persoalan-persoalan yang tadi, boleh juga masalah-masalah yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan. Tanya lah, Pen. Bagaimana, Ya. Pen? Jadi, Menggi, tanya Cik Menggi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tema tadi, Menggi, keesaan Allah. Jadi dalam menerapkan kehidupan sehari-hari, kita kan ada tidak sengaja mengatakan, hebatnya sesuatu tanpa melibatkan Allah gitu, tidak sengaja Menggi. Jadi apakah itu tuh bisa dimasuk kategori dosa besar atau gimana Menggi? Kan kita sehari-hari kan tidak sengaja kadang luar biasa hebat orang tuh, luar biasa ini ya. Gimana Menggi? Menurut Menggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pen. Ya, jadi sebenarnya kajian tauhid itu bukan kajian teoritis. Ini bukan hanya untuk kita pelajari, kita ketahui, kita pahami, tidak seperti itu. Jadi tauhid itu adalah aplikasi amaliyah gitu. Jadi harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau pertanyaan apa tadi, ketika memang kita sering mungkin ditebak dengan kesalahan-kesalahan kita dalam melihat fenomena alam, kemahabesaran ciptaan Allah ini, lalu kita terhijab, tidak sampai kepada Allah. Nah itu, kalau kita masih dalam proses belajar, mungkin tidak ada masalah. Dan kemudian dalam kualitas-kualitas tertentu, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau terus-menerus itu, nah itu bisa memang jatuh kepada syirik. Nah contoh seperti ini. Ketika kita sakit, pergi berobat ke dokter. Lalu diperiksa, diagnosa, kasih obat, sembuh. Apa yang kita katakan waktu itu? Kalau kita mengatakan, yo hebat dokter, cegah ambul, berhenti di situ, itu kita kena. Akidah tauhid kita itu kena. Banyak yang lain-lain. Kita melihat ada orang hebat, ada orang kaya, maha kesempurnaan ciptaan Allah. Lalu kita takjub dengan berbagai kesempurnaan ciptaan Allah itu, tapi melihat khaliknya itu. Nah, itulah yang membuat kita itu rusak. Maka justru itu kita diajarkan oleh agama. Ketika kita dapat nikmat, katakanlah kita sakit, pergi berobat ke dokter,
sembuh kita, yang harus kita katakan apa? Alhamdulillah. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah itu adalah indikasi dari tauhid kita tadi itu. Ketika kita sehat, hanya Allah yang memberikan kesehatan itu melalui tangan dokter tadi itu. Nah, begitu. Bukan pula kita berarti harus menafikan, menghilangkan sama sekali. Kita lihat, dokter itu menolong kita itu karena Allah yang memberikan hidayah kepada dia. Dia punya ilmu, dia bisa mengobati orang karena Allah yang beri ilmu kepada dia. Maka kita baca, alhamdulillah melalui pertolongan dokter saya sembuh. Begitu juga yang lain-lain begitu. Begitu juga yang lain-lain. Nah, jadi artinya dalam kehidupan kita selalu segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Dapat musibah kita naik motor di jalan, kecelakaan. Lalu apa yang kita katakan waktu itu? Cari wak ke orang tadi itu. Kalau dia penjaga mah. Ketika kita dapat musibah karena itu, kita hanya melihat orang itu tanpa mengembalikan kepada Allah, akidah kita juga kena. Nah, harusnya ketika kita dapat musibah itu, apa yang harus kita baca? Kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekecil apapun musibah yang kita dapat, walaupun luka kecil di tangan kita, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedang belajar, sedang kerja, mati lampu. Anda karena kalau dia orang PLN, itu salah. Jadi harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat kejadian yang luar biasa, apa yang kita baca? Masya Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Artinya, dalam proses nah, kita coba beransur-ansur, bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai tauhid itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, dengan begitu, akidah kita akan aman, dan kita terhindar daripada praktek-praktek kesyirikan. Nah, kira-kira begitu, Pan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah. Tambahan mangah ya. Ya. Apa teh mangah? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kak, tambah penjelasannya stek, Kak. Tentang pertanyaan apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kata Rahman tadi kita harus bantuan suah. Untuk itu, untuk membimbing tauhid tadi, nah, kita tetap menambah ilmu. Kemudian kita bimbing tauhid tadi dengan doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh agama wa. Seperti zikir pagi sore, kemudian zikir-zikir yang ada momen-momennya, seperti zikir sewaktu kita akan lalu, zikir sesudah bangun lalu. Itu keseluruhannya adalah untuk membimbing tauhid awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan awak sesudah hajat
diajarkan doa dan Haji doa, Khalid. alhamdulillah. Berarti kita yakin bahwa segala sesuatu itu adalah karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendak dia kita kerajakan, tidak ada disangkut ke Tuhan. Itu jatuh kepada syirik tadi. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai apa yang disampaikan tadi, maka selalu usahakan doa-doa itu. Kalau lo berdoa, jagolah lo berdoa. Masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, kapai berjalan berdoa, mulai kerajo berdoa. Nah itulah usaha membimbing supaya awak itu selalu kembali kepada itu aja. Kembali ke Moniang. Bentar, salam maaf lagi online, bentar ya. Ya. Ya, lagi online Zoom pakai. Ya. Jadi sambil menunggu lain kok ada dan kabarnya kok alhamdulillah guru kita kok silakan. Jadi karena alhamdulillah banyak yang hadir hari ini. Dari Red di Pekanbaru, ada Ezi di Kalimantan, ada Indah ada tadi ya. Kemudian banyaklah. Tolong diberikan saran. Saran, iko kan lah bagus kok. Dan besok kalau bisa pulang, wirid kok batal. Nah, kini kan tak perlu batal lah itu. Jadi walaupun bisa pulang, iko tetap jalan. Berikanlah saran ke pengurus, ke panitia, baik dari segi pelaksanaannya, dari segi sterinya, baan rancak supaya sesuai jo kebutuhan awak. Silakan Him, kuados usul saran. Kalau mantap pemain Menggi. Jadi kan jauh bisa nampak kan dari Batam, dari Kalimantan, Medan kan, dari Kampung, Dari Jakarta. dari Jakarta. bisa. Ya, insya Allah. Coba nanti dia tahu si Linda bisanya ikut kan. Jadi di samping awak mengaji, jo silaturahim sekali. Rahim sekali. Nah, kemudian rancak. Jadi supaya kau dapat materinya agak terarah untuk mangah bidang beliau untuk menggi apa, silakanlah disarankan untuk muni yang apa. Yang hukum syariat petang masih banyak yang itu dilanjutkan. Iya, nanti itu diulang dia minggu depan. Rencana. ya. Cuma datangkan sebagai bayangan saya. Kalau Ya. kita ingin mendalami masalah itu, jadi kita harus ada panduannya Iya. ke buku-buku dan menyuruh tentang itu. Jadi tentu tarif-tarif itu dia Pak. Kemudian sebab syarat dijalih Pak. Iya, iya. Di dalam pelaksanaannya mereka kita tidak ragu-ragu dah. Iya. Ya kalau nak paham hukum syariah kok pikiran awak apa kan masih sah salat rupanya enggak, banyak yang kurang kan. Jadi banyak yang enggak tahu kan. Maka penting banget hukum syariat tadi. Iya. Sebab jalan di dalam menempuh kehidupan awak itu. Iya. Biar ndak kerajo sisio saya dah mangah.
Wah lah tungan tunggi semayang kira semayang ndak diterima kan? Tidak itu syarat saya. Ya. Bantu Iret ada pertanyaan bantu Mangah. Lah mulai Iya, ada. iya. Hancur. Bagak kabua gambar Red. HP bermasalah. Oh, apa? Habis baca. Ya. Rahim, so him. Maim. Halo. Itu agama kita sah. Sudah dulu. Jadi menjadi rukun dari agama adalah yang pertama harus beriman. Yang kedua Islam. Yang ketiga bertauhid. Yang keempat bermakrifat. Tiuk-tiuk itu harus kita pelajari dengan ilmunya yang berdasarkan kepada fatwa guru yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Syaratnya sampailah yang pertama sekali mengetahui serta membedakan antara rukun halal dan haram. Yang halal kita kerjakan, non halal yang kita makan, kita pakai dan kita kediami. Dan kedua, kita ketahui pula non haram. Di tentu kita non haram, tentu kita non halal. Yang kedua, mengetahui serta membedakan antara fardu dan sunat. Non fardu kita kerjakan, non sunat kita kerjakan. Yang dalam antara wajib dan sunat lah kita tak jalehkan. Dan ketiga, mengetahui serta membedakan antara rukun dan syarat. Dan keempat, mengetahui serta membedakan antara sah dan batal kerja. Itulah kira-kira rukun syarat di dalam agama kita, agama Islam. Lej Sro. Lai Mangah. Baik, Kak. Kelap paham tak? Udah maunya. Ini orang di kampung Ya rukun tadi barang tadi. Ulang ya rukun dia barang. Agama ampe. Yang pertama beriman. Ram. Dan Yang kedua Islam. Iman. tauhid, Tauhid, marifat. makrifat. Syarat agama ulang dia. Nyampe lah. Menjadi dasar rukun syarat agama tadi ini saya kepada hadis yang dimasukkan dengan hadis Jibril. Ketika sahabat-sahabat Nabi duduk serta Nabi, kemudian datang Jibril, bertanya ke Nabi, pertama tanyanya, anda dikatakan Islam? Dijawab Nabi jatuh. Anda dikatakan Islam. Kemudian ditanya tentang iman. Nah, dijawab Nabi 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, Rasul, hari kemudian kejadian baik dan kejadian buruk itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Yang kedua, dasar tauhid dan makrifat yaitu di nan ketiga, yaitu masalah ihsan.
Saya dapat kita memahami tentang pokok jiwa itu tentang masalah rukun syarat agama. Ya. Rukunnya kita lah tahu bahasa pertama sekali iman, Islam, yang ketiga bertauhid, yang keempat bermakrifat. Masuk kita maksud yang pertama iman. Arti iman adalah percaya. Kalau menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, mengamalkan dengan anggota badan, apa-apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada guru sampai ke kawan. Tentang segala suruh dan segala larangan, kita benarkan tu semua sekali. Kita yakini bahwa itu adalah ajaran daripada Allah, ajaran daripada Rasul. Kemudian kita ikrarkan dengan lidah awak dengan ucapan secara global, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita praktekkan apa yang kita yakini tadi di dalam kehidupan awak sehari-hari. Itu kira-kira maksud daripada iman. Yang mana rukunnya nanti kita pelajari pula. Ada 6 macam. Syaratnya ada 10. Yang membatalkannya adalah 10 nanti. Yang kedua, Islam. Islam secara makna secara adalah keselamatan. Bima awak mendapat keselamatan daripada Islam itu apabila kita mematuhi segala ajaran-ajaran Islam tadi yang bersangkut dengan anggota awak. Dari seketek-keteknya sampai ke sekadang-kadangnya perbuatan awak diatur oleh Islam tadi. Maka rukunnya ada 5. Syarat nyampe yang membatalkan nyampe. Itu nak kita bahas di dalam wirid. Kemudian tauhid. Nah, itu telah dialihkan oleh guru yang pertama tadi. Ya. Arti tauhid adalah mengesakan. Bukan awak menjadikan esa Tuhan tidak, tapi namanya itu marabu dari keyakinan yang bercabang-cabang tentang Tuhan, kita bolehkan satu. Itu namanya daripada tauhid. Merabut i'tikad yang bercabang-cabang tentang Tuhan, kita fokuskan kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tauhid af'al namanya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur seluruh alam, hanya Allah. Tauhid sifat, yaitu tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan selain daripada Allah. Tauhid zat, yang tidak ada dan ada
yang berwujud seperti wujud Tuhan. Itulah kira-kira tentang tauhid. Kalau makrifat adalah i'tikad yang jazam, tapi i'tikad tadi sesuai dengan sebenarnya. Dapatnya dewa i'tikad itu adalah dengan dalil. Dalil itu ada dua. Yang pertama dalil akal, yang kedua dalil nakal. Kita gelisari dengan akal awak, kemudian dapat suatu keyakinan. Keyakinan yang dapat di akal awak tadi sesuai dengan sebenarnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dikatakan makrifat. Untuk tingkat orang awam, makrifat itu adalah mengenal segala aturan-aturan Allah untuk awak. Artinya mengenal hukum-hukum syariat tadi, dan wajib, dan sunat, haram, makruh, mubah, ketujuh, hukum wad'i. Sehingga telah kita ketahui dan kita pahami, kita sesuaikanlah tindak tanduk awak sehari-hari dengan ajaran itu. Kemudian kalau tingkat yang kedua, makrifat itu adalah mengenal segala sifat-sifat kesempurnaan Allah dan diiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Yang ketiga, bisa kita membensokan antara Tuhan dengan makhluk, antara muhdas dengan kadim. Nama dan sifat ketuhanan dan mana sifat muhdas atau sifat makhluk. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh guru tadi. Itulah kira-kira tentang sekedar tentang nanampe rukun tadi. Kurang salah satu daripada nanampe tadi, maka belum sempurna kita beragama. Umpamanya kita tidak bermakrifat, tidak tahu wajah Tuhan, tidak kenal wajah Tuhan. Pokoknya nanampe tadi harus sempurna. Tidak boleh kurang kecil. Apabila lah sampurna nanampe tadi Allah ada batang tubuh atau pokok agama di dalam diri awak. Tentang syarat. Yaitu untuk mengatur secara kehidupan awak sehari-hari. Yang pertama syaratnya adalah mengetahui membedakan antara non halal dan haram. Yang dikatakan non halal, yang dikatakan non haram. Jelas dewa. Dimana kita ketahui itu adalah dari guru, dan guru barangkali mungkin mengambil daripada kitab Allah dan sunnah Rasul. Sebab kalau kita tidak mengetahui nan halal nan haram, bahawa kita melaksanakan ajaran agama. Umpamanya kita kadang makan pokok halal dimakan ke haram, tidak tahu dah dah. Atau makan haram guys. Dan tidak perlu nanti dikatakan halal. Bagaimana kita telah mengetahui hukum syariat, nan halal itu
itulah yang ada garisannya daripada Allah dan Rasul, yang tidak ada larangan. Masuk itu mubah. Kalau nak narang lah jalehlah. Itu nak dilarang oleh Allah dan Rasul untuk mengerajokan. Kemudian yang kedua adalah membedakan antara fardu dan sunat. Dan fardu adalah perintah Allah yang ditujukan pada fi'il mukallaf apabila dikerajokan oleh mukallaf tersebut, makanya diberi pahala, dan kalau nyo tinggalkan akan diberi sanksi atau siksaan. Kalau sunat, dianjurkan kita sebagai mukallaf tadi untuk mengerajokan. Kalau sekiranya kita kerajokan, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, dan kalau kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Itu tentang fardu dan sunat. Dan ketiga, mengetahui membedakan antara rukun dan syarat. Umpama dalam salat, mana rukun dalam salat? 3 baleh. Nah, mana syarat di dalam salat? Sekurangnya 5. Sebab apabila hendak kita ketahui rukun dan syarat dalam satu amalan tadi, maka amalan tadi hendak al-dawzatu dia katakan sah. Dan sampai mengetahui serta membedakan antara sah dan batal. Tentu dakwah uduk yang sah, tentu dakwah uduk yang batal. Tentu dakwah salat yang sah, tentu dakwah salat yang batal. Itu setaruhnya. Pemanya kalau kita berjual beli, tentu dakwah jual beli yang sah, tentu dakwah jual beli yang batal. Itu dia hibah, tentu dakwah hibah yang sah, tentu dakwah hibah yang batal, dan seterusnya. Itu kita ketahui di dalam ilmu fikih. Itulah kira-kira penjelasan tentang rukun syarat daripada agama. Cukup demikian. Kok salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kemudian. Tidak. Kalau tanya sampai lah. Mana lagu? Oh. Ya, jadwal. Apa pertanyaannya? Siapa tanya? Irat. Ya. Dari Pekanbaru kau dah tanya mengenai uraian dari Mangah tadi. Ya. Ada yang ngadu nyaleh lai. Masalah tak jelek. Belum jelek. Bagian-bagiannya lah paham, cuma penjelasannya kan nanti. Ya. Indri, ujiannya lagi Kak.
Rukunnya kan ada 4 tadi. Syarat 4. Paling penjelasannya nanti. Kalau bisa ada modulnya, Maknya. Yang marat. Tadi kan nyaurnya mangana mengenai Ya, alhamdulillah. rukun agama kan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Iman, Islam, Jadi lah nyajalian mangah masing-masingnya iman, yaitu ya. kalau cara logatnya percaya. Kalau dalam pengertian urainya adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, dan mengerjakan seluruh anggota kita. Itu yang dimaksud dengan iman. Mengenai Islam artinya ketundukan, tunduk kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu mengesahkan Allah, kita kesampingkan ke seluruh yang membayang-bayangkan kepercayaan kita satukan hanya kepada Allah, kita percaya. Kemudian mengenai ma'rifat itu mengenal aturan-aturan Allah secara pertamanya ketemangan tadi kan mengenal aturan-aturan Allah yang akan kita jalankan dalam kehidupan kita. Itu Ren. Yang mana yang ragu? Tanya ke Mangah. Mungkin tambah kita. Kalau itu kan udah mungkin rinciannya minggu besok. Iman itu rukunnya yang syarat iman itu apa dan apa pula yang membatalkan iman. Mungkin ke situ masukkan Islam itulah rukun Islam, syarat sah Islam dan yang membatalkan Islam. Tauhid itulah mungkin rincian itu nanti, tapi itu tentu minggu depan. Sesuai saran direct tadi kalau bisa ada tukang tulis di rumah, beko dijadikan buku gitu. Dibagi kalau intisari itu. Sebenarnya ya macam itu narenca. Iya. Ada satu buku umpama awak ada tiuk umpamanya di Batam atau di Pekanbaru atau di Jakarta. Awak bisa berpedoman ke buku tadi, kemudian surahnya mungkin dari guru-guru dari beko tentang pemola ya, bisa dibikin bukunya. Ya. Dibenarkan dengan hati itu naniman dibenarkan deh tentu dawa nananam perkara amantu billahi wa malaikati itu untuk selanjut kejiwaan ya. Tiuk-tiuk itu dia harus ada ketentuannya nah. Kalau kita percaya kepada Allah, baca ruwak percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada malaikat, Allah lemunya percaya kepada malaikat deh. Ana dikatakan malaikat deh. Para banyak malaikat deh. Para wajib kita ketahui malaikat tadi deh. Tugas-tugasnya malaikat tadi dan wajib kita ketahui. Dan hubung jawab. Umpama kita percaya kepada malaikat Munkar dan Nakir. Tugas mereka Munkar dan Nakir mananya mayat dalam kubur. Anaknya tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau kita percaya, kena awak pasti ketiba dalam kubur. Jadi tentu kita persiapkan jawapan tadi deh. Baik, tujuh ketua awak percaya kepada malaikat Israel. Tugasnya adalah untuk mencabut nyawa. Yakin awak mati. Apabila kita yakin mati, kita harus mempersiapkan diri awak untuk itu. Itu bekoh
uren selanjutnya. Nah. Jadi yang pertama lo kita ketahui kalau kita ke agama harus kita memahami yang dan memahami dan mempelajari nanampe syarat tadi. Kau tak tentu dewak nan halal, nak tentu dewak nan haram, nak tentu dewak nan fardu, nak tentu dewak nan sunat. Baca ke bamal. Aku ga sangat penting di dalam kita memasuki ajaran agama. Yep. Lah Pan. Tu untuk uraian pada yang serapan tadi Pan. Tu minggu depan kalau kini diuraian, itu melimpahnya kan ada dimantapnya. Lah Pan. Ya. Jika lalu satu pertanyaan doang. Yang mana ya? Siap. Ya. Minggu bisua mana kami daripada yang hadir kini dan di rantau kami berdoa manga sihat dan tatap muka di Masjid Mutahiyah. Kalau hari hujan tetap di Tembunia. Cuma pertanyaannya Kak, kalau di Surabaya bisa live nak? Ya. Itu kan ada tu. Ya. Bisa nama dia kini ke dah? Kalau tidak bisa live, di Tembunia salah. Kodonya. Sebab kau banyak yang di luar kan nak ketok. Betuman. Pernah dicoba patang waktu ada acara di Taruko, bisa masuk ya? Bisa. Mudah-mudahan bisa. Jadi Acok disconnect tu Ben. Ayo Acok disconnect ya. Tu kesepakatan awak. Acok disconnect nak muat tu dah. Dengar rale ni. Situ dengar rale. Sepakat awak hari satu muka di Mutahiyah. Allah. Dia ada pertanyaan. Kau membuat PR dulu lah. Memang Ada PR. Ya ada PR mana ya. Terus ada PR. itu lagi PR mana? Ya. 10 Dia lah siapkan kalau. Ya. Dari mana? Seorang dari anggota. Untuk PR yang pertama. Ya. Catat. Patang ada PR Asmaul Husna 10 untuk malam ini. Ya. Coba apa yang macam lo? Itu bersama saya lo. Boleh ada nyanyi tak? Tidak marah. Sama-sama salah. Sama-sama salah sama. Bisa kan? Husna. Ya. Dianjurkan oleh guru awak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Betul ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutaqabbil ya Khalik. Sekolah dulu. Iya. Itu tiap awak harus Mangah. Jadi tambah juga cik lain harus awak mengerti cik nama dia. Yang dimaksud dengan Allah, yang dimaksud dengan Ar-Rahman, yang dimaksud dengan Ar-Rahim, dan 10 dia. Untuk mencari namanya di pengertian itu, kita lihatlah dalam buku-buku, di antaranya buku Asmaul Husna yang diterangkan oleh Bayi Arifin di dalam Samudera Al-Fatihah. Itu jelas nana. Atau Said Sabik di dalam Akidah Islam.
Adi tentu sinandi anan Allah, anan Ar-Rahman, anan Rahim, Al-Malik. Nah, di 10 hari jalih dewa. Yang kedua, pero tang Dari kedua. Apa mga terjemahan ayat-ayat pendek? Banyak PRW ya. Al-Fatihah. Ya, terjemah Fatihah. Ini tambah dengan juz amma, terjemahan juz amma. Mulai dari Bismillah sampai Allah Dalin. Sah terjemahan. Ya. Sekedar menerjemahkan aja, tidak menjelaskan. Terjemah aja, Pak. Ya. Ya. Boleh selek buku mana? Ya. Pak cukup, tapi kebetulan beraja PPTQ itu menerjemahkannya tuh sesuai atau perkata aja, Pak. Ya, boleh pakai itu. Ya. Ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Gitu. Kalau kami itu saya perkata gitu. Jadi beko di surah deh Pak Ustaz. Ya. Maksudnya. Mantap. Nah, mungkin ada yang lain, Pen? Beko kami yang sekolah, suranglah. Di rumah lah. Dan rumah lah. Grogi. Nanti rumah lah. Rumah lah, nanti rumah. Komposi. Terjemahan surah Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai Allah Dalil. Nampak lah. Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau yang kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan yang orang yang memberikan kepada nikmatnya mereka dan bukan jalan orang yang murkai, tapi tidak pula orang yang jalannya sesat. Shadaqallahul azim. Nanti rumah serang lain.
Ida. Mana Ida? Ya. Ah, yuk, kan ini. Temannya ada tentang kan dengan Jadi lah dua di rumah, dua orang yang di rantau. Mudah-mudahan berkah dan yang awak apa tadi. Bawa minta PR ke Mangah dia untuk minggu depan. Ya kan? Sebelum kita memahami ayat yang pertama. Memahami ayat pertama. Memahami ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bismillah. Bismillah. Itu alhamdulillah lah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdu maknanya segala puji. Tuh pertanyaannya. Itu bahasa awaknya lah segala alhamdu bahasa Arabnya segala puji bahasa awak. Tapi yang dikatakan puji deh. Cari di dalam tafsir. Nah. Kemudian lillahi. Nah, itu Bagi Allah. Yang ketiga Rabbi. Tuhan. Rabbi pencipta dan pengatur. Ketiga alamin. Kalau dari penjelasan maka su'u cie tu deh. Kemudian dikumpulkan. Nah. Karena dikatakan puji. Kalau padulganya adalah kalimat sanjung kepada orang yang memberi. Kemudian kalau istilahnya adalah perbuatan yang terbit untuk membesarkan orang yang memberi nikmat yaitu Allah. Apa cara anunya ke dalam diri awak. Kau disambung ya Rahman Rahim nanti dirasukan Rahman dan Rahim Tuhan di dalam kehidupan awak sehari-hari. Jadi alhamdulillahirabbil alamin salah. Untuk minggu nan ketiba. Di mana cari poin Mangah? Di mana cari sumber tu? Banyak. Saya lihat dalam tafsir. Kalau agak mantap dalam buku Samudera Al-Fatihah karangan Bayi Arifin. Sebab beliau menjalihi tiap-tiap kalimat sendiri. Nah, kalau nak baik tu Al-Fatihah ya. Ya, kalau kita nak baik tuak mengaji, kamu tekah harang anu nah. Kalau tak ada memberi bakih kepada jiwa awak. Tapi apabila kita memahami satu-satu ayat tadi deh, awak membaca, orang membaca, awak tentu dah awak. Itu membawa kecekkan pada minggu yang lampau. Kalau kita mempelajari Al-Quran, sistem 6M. Pertama membaca dengan baik, sesuai dengan makhrij, sesuai dengan tajwid. Nah, yang kedua memahami. Sudah itu mengulang. Semua sekali saya baca dah. Nah, sudah itu menghayati. Bana maka su'u daripada nanti kita baca deh. Dengan sendirinya baik awak taubik penyakit dalam dada awak dia. Sirik lah, munafik lah, hasad lah,
dengkilah akan tahu tanda doa awak dan akhirnya akan sehat segala anggota awak. Nah, mengobati. Yang keenam menikmati ba'abana mukjizat Al-Quran akan kita rasai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak sekadar awak membaca, salah, dapat faedahnya. Cik kalimat, cik huruf saya dapat pahala 10. Bismillahirrahmanirrahim. Baru. 9 balik. 9 balik kali 10. Kalau kita lain berniat dengan untuk membaca Al-Quran. Banyak kita membaca Al-Quran, banyak dapat pahala. Tapi dapat kalau kita berpedoman kepada Al-Quran ni, tidak. Kalau tidak kita pahami. Tidak sikit saja. Sikit kalimat. Tuan, minggu depan, 2 minggu di muka. Dah kira-kira lain nargo. Okey, kira lain dah cuci lah tu bah ditambah cek lain. Kembali minggi je lain. Nah. Senyak nak melimpah aku leh. Tema mengebisuk penjabaran dari apa tadi? Dari nasrapan. Kamangah. Minggu muka kan penjabaran dari yang serapan tadi nak. Yo. PR. Ini ada tambahan mangah daripada arti Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tambah PR untuk muka, minggu muka. Yalah PR ni. Itulah. Alhamdulillah, cik tu sedih nah. Dia. Kan semua ini dah. Ya betul. Kita pahami itu mencakup kepada menanamkan tauhid tadi nah. Sekurang-kurangnya tauhid af'an nampak lewat sana. Habis kak? Sebelum ditutup. Tunggu lo, terakhir lo. Ada tanggapan dari Menggi lo. Menggi penutup dan baca doa sekali. Kak. Jadi sebelum ditutup, alhamdulillah. Jadi kita berharap yang alun dapat 1 minggu kini, kalau dapat minggu besok, setoleh. Tolong dia tahu siapa yang tahu tu di Jakarta alun leh. Tu dapat dia tahu satu. Kemudian yang kedua, ketidiang jalan lagi kak. Ketidiang infak untuk surau. Ya. Infak untuk surau ya. Jadi ketidiang infak untuk surau dijalankan melalui WA saya. Melalui WA bagi yang jauhan di rumah, di kumpulan rumah dah aja. Itu ada informasi dari kondisi keuangan surau, pokoknya selesai tolong. Tiada tinggal sikit lah, Cang. Ada masuk ke ni, Cik. Karena Sarawak diterisolir, itu hendaknya berusaha untuk memperbaiki jalan ke Surabaya. Kan di sini saya tak sangkut wak dah nak atau pakai Surau, belanja. Ya. Orang gaya payah, wak nak kenek ke malih. Tapi kalau tiba setua di Surau atau mendawat Surau, dia ada kegairahan wak untuk itu.
Jadi diharapkan kepada pengurus apa acara. Awak ke sama mah. Ya. Ada orang nama bakau gak soto batu, kasih gak soto tu pamo kan. Ya. Nah, kampung dia. Kalau nak betu nak muah anu surau ada nah. Katuri panes tu ya. Itu masalah mah. Nah, barangkali mungkin jawab jalan ke situ agak agak parah jalannya. ya itulah. Dulu semakan geledor masuk lah do jo Pak Wali ke dulu nang kan tuak menyumbang jalan deh. Wah aku lah kira-kira tak do anu lah. Ya janji Pak Wali ada misal dah ya. Misalnya. Misal dah. Jadi mangat itu kalau dah berlapis hutang nanti kita awak fokus ke jalan lu menyalang loteng je noh, jalan loteng jo keramik. Ya cak tu kita So, jalan lu buat tuntaskan pembebasan lahannya, jangan ada je unik-uniknya daripada orang punya lahan. Kemudian kita usahakan untuk bandam dan pengerasannya. Ya. Kemudian usulan Rahman tadi, impak untuk surau kita lanjutkan melalui WA nanti di rumah kejadian jalan ya. Ya. Yo. Jalan. Bila mulai kini? Iyalah. Adik. Meniang, tambah Meniang. Oi, ada. Ada usulan kalau setiap pengajian waktu ada resumenya ndak ya? Minggu pertama itu resumenya dan di-share lah di grup. Share di grup WA itu kan ada di grup WA itu mungkin ini cuma memantau di WA saya. Untuk link ke Zoom kok agak payah, mungkin bisa jadi. Jadi keluarga awak kok yang di WA bisa hanya membaca apa pengajian yang lah disampaikan oleh Mak Ngah. Jadi resume-resumenya ada dan sekaligus nanti pemberitahuan PR-nya apa. Nanti jadi masing-masing yang di grup itu dia aktif loh nyandanya. Jadi kadang di grup itu ada keluarga kita yang tidak bisa masuk ke teknologi sekarang ini. Kan dia ada yang malu ada yang mungkin tidak bisa atau apa. Jadi bisalah di-share di grup. Jadi setidaknya keluarga waktu yang tidak ikut bisa dapat ilmu tambahan dari apa yang disampaikan Mak Ngah sama Menggi kan. Itu. Itu saran mana? Ya bagus. Jadi baik kan sebenarnya tuh kan setiap kali wirid lah 3 kali kini selalu dicatat. Cuma mungkin lalu rapi lah, Sri janji akan merapikan, nanti akan disebar melalui WA. Ya, sebelum disebar, rencana itu kan, yo ina irat di masalah kami di rumah, pada wirid nak katibo punya buku cek serang lah. Jadi di samping resumnya dari rumah mereka, masing-masing awak lah do nonya. Yo kan? Ya kadang kalau online kok penyakitnya model kok mana? Kadang awak fokus memandang sosial dari Mak Ngah Menggi. Jadi sedang catat sinyal hilang atau ada gangguan. Jadi terputus kaji itu. Jadi awak tidak sempat untuk meresumenya yang lengkap gitu kan? Itu. Jadi tujuannya bisa untuk melengkapinya di rumah dan di kami yang di jauh kan bisa lo untuk kadang soundnya suaranya tidak jaleh kan. Jadi bisa lo yang apa yang bisa terangah itu yang bisa kami simpulkan itu. Di insyaallah kami jauh di rumah ya meresumnya. Ba Mangah cuci ya Mangah? Ya. Cuci lah. Siap doa Mak Ngah atau Minggi? Doa? Minggi lah, Minggi. Lah, amanlah. Sudah tu baru atau dicucuk dulu jauh muka di mana? Sudah tu baru doa.
Jadi sebelum kita tutup dengan doa pertemuan kita malam ini, mudah-mudahan tak mengurangi daripada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan kita kira tu yanglah disampaikan dari guru kita tadi, mulai dari Mainggi, Mak Angah, itulah bisa wak kanak-kanak dalam hari-hari sebelum datang hari Sabtu dan Muka, lado nak awak kanak-kanak awak ingat-ingat. Sembiakan aja, diingat-ingat jo, di kanak-kanak jo, apa pemahaman tu. Tu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan demikian dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Mainggi dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nawaitul khaira ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat asyhadu lillahi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma wa min nafsin la tasba wa ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Yazid ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir, tunggu sekali. Kami dari rumah mendoakan seluruh daripada sanak keluarga kita, kali kerabat kita nak di rantau, nak di Batam, nak di Pekanbaru, nak di Padang, nak di Bengkulu, selalu hendaknya sihat walafiat, terhindar daripada sekalian musibah. Amin ya rabbal alamin.